Halo pemirsa, jumpa ketemu lagi dengan channel ini. Kali ini kita sedang membuka paketan ya radio. Kali ini adalah radio originalnya, yaitu Panasonic ya, radio original Panasonic. Atau kalau zaman dulunya itu nasional, kalau anak kecil bilang itu radio nasional. Gobel ini zaman dulu. Sebelum ini adalah radio cawang. Cawangnya bukan tulisan pakai C ya, tapi ejaan lama TJ. Cawang, TJAWANG. Jadi bukan cawang pakai C tapi TJ depannya itu ya. Ejaan lama. Dan bentuknya juga masih seperti ini zaman dulu. Maka kalau Anda menunjukkan radio Panasonic ini kepada Simbah, itu pasti mengenalnya sebagai radio cawang ya, karena mereka juga zaman dulu pernah melihat radio yang bentuknya seperti ini. Inilah radio Panasonic ya, skalanya dan bobotnya ini cukup berat walaupun besarnya tidak terlalu besar ya, karena ini bekas tentu saja tidak ada yang sempurna. Kali ini mendapatkan dengan radio yang tidak ada knop untuk tuning atau tuning ya, untuk cari gelombang. Nah ini pemirsa, ini adalah bagian baterainya. Kita mau buka, jadi di sini ada baut ya, ada baut untuk mengikat ya di bagian ini, bagian baterai. Dan beruntungnya saya mendapatkan baut-baut yang masih originalnya. Jadi bautnya cukup bagus dan cenderung anti karat. Nah ini sedang saya buka dan ikatannya cukup kuat ya, karena radio ini juga bukan radio yang termasuk murahan. Paling tidak barunya ya, kalau beli baru dulunya mungkin ya sekitar 300-an mungkin ya, atau ya paling tidak ya di bawah, di atas 200 sedikit ya, karena ini kualitasnya ya, kualitasnya ini ikatan bautnya juga benar-benar presisi ya, solid banget ini untuk casingnya. Kalau HP ya HP mahal, jadi casingnya tentu saja berbeda dengan yang murah. Nah ini bagian dalamnya kita bisa lihat di sini, bagian mesinnya. Mesinnya masih menggunakan komponen yang besar-besar dan Varco plastik. Setelah radio ini ada produk baru dari Panasonic yang pakai potensiometer sebagai tuningnya, jadi menggantikan Varco. Jadi Varco plastiknya sudah nggak ada. Kemudian komponen-komponennya akan kecil banget seperti HP atau seperti pada laptop ya. Jadi komponennya super mini atau komponen mikro ya. Kalau zaman dulu itu biasa dipakai pada TV Samsung itu, yang dulu memakai komponen kecil-kecil RC-nya. Nah seperti inilah kondisi mesin Panasonic yang mungkin yang terakhir sebelum berubah mesinnya menjadi mesin yang ringkas, yang kecil ya, mesin yang dengan IC yang super kecil atau bisa dikatakan mikro ya, komponen mikro. Nah seperti ini kondisinya, pakai IC dan ada MF ya, ada osilator, masih menggunakan input output dan full menggunakan baterai. Jadi tidak ada colokan untuk alternatif pakai listrik, tidak ada, karena radio ini biasanya yang beli, yang memakai itu
dibawa ke kebun biasanya ya radio ini, atau dibawa jalan-jalan, atau dibawa mancing. Sudah zaman dulunya seperti itu. Radio yang ditenteng-tenteng. Dan memang seperti itu, kebanyakan menggunakan baterai ya, untuk bisa mobilitas, bisa pindah-pindah dengan tetap membawa radio ini dengan mudah. Nah pemirsa, ini speakernya masih terlihat bagus, dan di sini komponennya juga masih lengkap, dan PCB-nya juga masih utuh, tidak ada keretakan. Pada radio-radio bekas banyak yang karena radionya jatuh PCB-nya ikut rusak. Tapi sih jarang itu, kebanyakan karena kegagalan dalam perbaikan, karena maunya memperbaiki radio rusak, tapi karena pengetahuannya masih belum cukup, jadi pas mencopot bautnya diongklek-ongklek itu, mencopot PCB-nya karena bautnya sulit lepas, diongklek-ongklek akhirnya pecah. Nah seringnya yang terjadi seperti ini. Kalau hanya jatuh saja biasanya yang rompal bagian luarnya ya, bagian bodinya, nggak sampai ke mesin. Ya ini penampakannya sangat jelas, radio merek Panasonic atau yang dulunya merek nasional, dan dulunya lagi merek Cawang. Karena sejarahnya radio ini memang pabriknya di daerah Cawang, Jakarta. Nah sekarang kita bandingkan dengan radio yang mirip ya, radio yang mirip dengan nasional tadi. Nah ini yang kemiripannya bisa mirip banget ya. Nah kita lihat perbedaannya, ini band gelombangnya sudah 3 band ini radio yang mirip nasional bentuknya, namun ini pesaingnya menggunakan bandnya lebih satu ya, lebih unggul satu. Jadi ada AM, FM, dan SW1 tentunya. Kalau yang nasional, yang Panasonic asli sejak zaman dulu memang di awal-awal dulu MW dan SW. Namun di masa-masa kini setelah berganti dengan Panasonic dan di era gelombang MW ditinggalkan, maka radio Panasonic atau nasional gelombangnya menjadi FM dan MW. Ya seperti itu pemirsa. Nah ini bagian belakangnya ada tulisannya, originalnya Panasonic. Spesifikasinya kita bisa lihat di sini, menggunakan baterai 2 buah. Kemudian ini saklarnya, saklar FM ya, gelombang FM dan gelombang MW. Nah ini yang lebih tebal adalah radio yang mirip dengan radio nasional. Kita bisa lihat di sini mereknya, dan menggunakan listrik ya, bisa menggunakan listrik, dan 3 band AM, FM, SW1. Sementara untuk baterainya menggunakan tipe yang sama besarnya, 2 buah. Yang nasional tadi menggunakan 2 buah juga, dan yang ini juga. Untuk ketebalannya berbeda. Nah ini tempat baterainya terlihat lebih kecil ya, lubang tempat baterainya, dan kita coba pasangkan tutupnya nasional atau Panasonic, kita pasangkan di radio yang miripnya, ternyata tidak bisa masuk, tidak bisa ternyata.
Jadi tempat baterainya itu tidak bisa ditukar-tukar kecuali dengan pemotongan, mungkin bisa dengan dipotong. Nah, kita lihat ternyata radio Panasonic lebih mungil dibandingkan pesaingnya atau radio yang mirip dengannya. Nah, ini kita lihat dari atas, berbeda ternyata. Kalau yang Panasonic ada garis-garisnya dan yang mirip Panasonic tidak ada. Nah, namun sepintas kita memandangnya sama saja, ketika disandingkan ternyata berbeda. Walaupun bentuknya lebih kecil, Panasonic ini kalau diangkat terasa berat. Ya, mungkin karena benar-benar produk mahal, tentunya juga memiliki kualitas yang berbeda dengan yang murah. Nah, pemirsa, kita sandingkan seperti ini antara radio yang mirip dengan radio yang aslinya Panasonic atau nasional atau nasional. Nah, mesinnya sekarang kita bisa lihat sebelah kanan kita yang Panasonic, yang sebelah kiri adalah yang miripnya. Terima kasih sudah bersama kami. Sehat selalu. Jumpa lagi di lain waktu.